Rokok, diskriminasi, dan perang. Ini terjadi di Tanah Minahasa di masa kolonial. Kolonialisme hadir dalam beragam wajah, eksploitasi, kekerasan fisik, penghisapan, dan diskriminasi rasial. Salah satunya adalah dalam bentuk pembedaan dalam hal pembagian jatah. Tentara Knil Minahasa mengalami itu. Bukan hanya pembagian jatah beras yang dibedakan, yaitu tentara Knil mendapat jatah beras sisa-sisa perang, sedangkan tentara Knil Belanda mendapat jatah beras yang baru, namun juga dalam hal pembagian jatah rokok. Tentara Knil Belanda mendapat rokok bermerek Lucky Strike, sebuah rokok yang mahal. Sementara tentara Knil Pribumi, termasuk di dalamnya adalah tentara Knil Minahasa, mendapat rokok bermerek Komare, Kinshi, yang adalah rokok Jepang itu. Itu ditulis oleh HB Palar dalam bukunya Minahasa Benteng Terakhir NKRI yang terbit tahun 2009. Pembedaan pembagian jatah tersebut tampaknya berhubungan dengan diskriminasi rasial atau pembedaan berdasarkan ras yang terjadi sejak zaman Belanda berkuasa di era kolonial tentunya. Lerisa dalam bukunya Minahasa di awal perang kemerdekaan Indonesia, peristiwa Merah Putih dan sebab musababnya yang terbit tahun 1997, menuliskan selain rokok bermerek Lucky Strike sebagai jatah untuk tentara Knil Belanda, ada juga rokok yang bermerek lain, yaitu Chesterfield. Dan kemudian untuk tentara-tentara Knil Minahasa mendapat jatah rokok bermerek Koa. Menonjolnya masalah pembagian rokok ini sehingga pada suatu ketika peristiwa di tahun 1946 itu oleh pihak Belanda sering dijuluki pemberontakan rokok. Ternyata salah satu penyebabnya adalah diskriminasi rasial dalam bentuk pembedaan pembagian jatah rokok. Tentara Knil Minahasa mendapat jatah rokok yang murah, sementara tentara Knil Belanda mendapat jatah rokok bermerek mahal. Chesterfield adalah rokok bermutu tinggi yang terkenal mulai awal abad 20. Rokok ini mulai diproduksi oleh Liggett dan Myers Tobacco Company tahun 1911. Namun ia pertama kali diproduksi tahun 1873 oleh Drummond Tobacco Company of Saint Louis di Missouri, Amerika Serikat. Menurut komunitas kretek.org.id, dalam artikel mereka berjudul Rokok Kretek sebagai Politik Propaganda Anti-Jepang, rokok bermerek Koa diproduksi di Jawa oleh Jawa Tobacco Koyo. Perusahaan rokok ini sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ketika Jepang masuk, perusahaan ini beralih tangan dan berganti nama pula. Koa adalah rokok yang cukup populer di masyarakat karena harganya yang murah. Diskriminasi rasial itulah yang menjadi salah satu pemicu meletusnya peristiwa 14 Februari 1946, yaitu peristiwa penyerangan tentara Knil dan para pemuda Minahasa yang sudah lama muak dengan Belanda. Mereka menyerang tangsi militer Teling di Manado. Tangsi ini merupakan salah satu asrama Knil yang terpenting. Salah satu penyebabnya, salah satu pemicunya adalah pembedaan dalam hal pembagian jatah rokok. Dibedakan menurut merek yang mahal diberikan untuk tentara Knil Belanda dan merek yang murah diberikan untuk tentara Knil Pribumi dan juga di dalamnya adalah tentara Knil Minahasa. Sepintas sederhana, hanya soal rokok dan beras. Tapi ini disebut sebagai diskriminasi rasial karena begitulah kolonialisme bangsa Eropa beroperasi, antara lain dengan melihat orang-orang pribumi sebagai orang-orang rendahan, orang-orang yang menjadi objek untuk dieksploitasi, untuk direndahkan, untuk didiskriminasi. Tapi ternyata diskriminasi yang pun hanya dalam bentuk pembagian jatah rokok itu menjadi suatu pemicu lahirnya perlawanan. Itulah salah satu bagian kisah sejarah orang-orang Minahasa di masa kolonial Belanda, di masa penjajahan Belanda.
Demikian saya Denny Pinontoan.